Tes tes, halo halo, halo halo, halo halo. Yang dengar suaraku bisa komen ya. Suaraku jelas nggak? Tes tes satu dua tiga. Halo. Oke, sip. Eh Kali ini gue ngebahas ada data yang menarik tentang memanage karyawan ya. Nah, aku yakin teman-teman juga sebagian pada punya metode ya di dalam perusahaannya sendiri memanage karyawan seperti apa. Nah, yang di 12 elemen of great managing ini berdasarkan datanya dari Gallup dan ini meta analysis ya. Kalau teman-teman ngerti meta analysis ini samplingnya luar biasa banyak di ratusan organisasi ya, lebih dari 320 research studies. Jadi di ratusan organisasi lebih dari 320 riset dan dilakukan selama puluhan tahun ya. Jadi ini disebutnya Q10 ya, quality of Q10 Q12 ya. Quality of 12 ini yang pertama itu tentang hal yang kelihatannya basic ya, yaitu karyawan tuh harus tahu pekerjaannya bakal seperti apa. Dan ini juga sering ditanyain di interview ya, sering banget ditanyain di interview oleh karyawan ya. Jadi sebenarnya mas job desk-nya apa ya? Nah gitu kan, karena dia masuk ke tempat yang gelap, takutnya dia sendiri pribadi akan takut mengecewakan gitu kan ya. Dan sebelum kemana-mana aku liatin ujungnya bahwa eh kalau teman-teman berhasil melakukan 12 hal tadi, ini adalah hasilnya, ya. Ini adalah hasilnya. Jadi 37% lower absenteeism. Itu maksudnya apa? 37% orang lebih jarang untuk tidak masuk, ya, di dalam suatu organisasi. Itu bakal ada penurunan sebanyak itu, ya. Lalu lebih sedikit turnover, berarti lebih jarang eh terjadi karyawan tuh resign dan kawan-kawan ya, sejenis itulah. Dan itu di high turnover organization, jadi yang udah biasa keluar masuk ini 25% nih itu berkurang ya. Dan di organisasi yang emang aslinya sudah rendah, dia turun lebih banyak lagi 65% ya. Less age ya. Aku masih belum paham tuh less age ya, mungkin harus aku riset lagi. 48% fewer safety incidents ya. 41% fewer patient safety incidents, 41% fewer quality incidents. Ya ini defects ya kalau di produk ya. Kalau misalnya teman-teman gagal ya bikin produk misalnya ada, kalau di Six Sigma kan, Six Sigma ada eh, yang terkenal itu kan defect 3 items in 1 million ya. Jadi dalam 1 juta produksi cuma defect 3 kayak gitu-gitu loh ya. 10% higher customer metrics ini jadi customer loyalty-nya meningkat ya. Kalau kita punya bisnis kan pasti punya customer ya. Kalau kita jadi bisnis kita punya customer. Nah, kepuasan di banyak customer metrics itu meningkat 10% minimal ya. 21% higher productivity ya. 22% higher profitability ini secara organisasinya. Nah, balik lagi ke sini. Ya, jadi nomor satu tuh adalah hal yang paling basic ya.
I know what is expected of me at work. Jadi karyawan itu harus tahu apa yang diharapkan dari dirinya dia. Dan ini tahunya gimana? Ntar di survei. Ya. I have the materials and equipment I need to do my work right. Jadi semua alat-alat, materi, apapun itu untuk melakukan pekerjaan dia yang baik, dia harus diberikan lah ya. Jadi misalnya contoh, gimana orang mau perform, terus pekerjaannya berhubungan dengan eh, komputer misalnya. Komputernya lambat banget. Terus, tapi dia dimarahin gara-gara kamu kerjanya lambat ya, padahal komputer yang lambat. Misalnya gitu ya. Lalu ada at work, I have the opportunity to do what I do best every day. Ya. Nah, ini 1 sampai 6 katanya hal itu yang paling basic, dan kalau kita gagal di 6 hal ini, impact-nya itu teman-teman akan melihat itu dalam waktu yang dekat sekali gitu ya. Jadi dari Q12 itu ada Q6 sebenarnya. Ya. Nah ini kan kesempatan untuk melakukan apa yang dia lakukan terbaik ya di setiap hari. Ini dekat ya dengan passion ya sebenarnya. Makanya kalau orang passionate tentang suatu pekerjaan, emang jarang resign gitu ya, jarang melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Nggak cuma resign kan, ada banyak sekali yang tadi kalau misalnya di sini ya dia berarti dia bakal, kalau dia memang suka berhubungan sama customer, ya dia bakal melayani customer better. Kalau dia memang suka banget ya dan dia jago di situ. In the last 7 days, I have received recognition or praise for doing good work. Nah, di sisi ini ya dalam 7 hari dia dapat pujian ya atau pekerjaannya itu dikenali sebagai good work gitu. Nah, ini plus minus ya. Kalau dari pengalamanku ini plus minus. Bahkan di sisi ini dia di counter sama kayak banyak datanya di Scrum, itu recognition itu ada dangerous, sisi dangerousnya gitu lah. Mungkin suatu saat akan gue bahas lebih dalam. Ya. Tapi ini data meta analisis lagi-lagi. Ya. Jutaan orang terlibat selama puluhan tahun di lebih dari 200 organisasi. Jadi kalau kita ngelihat nyebutnya itu high correlation gitu ya. Kalau di statistik kan high correlation. Jadi korelasinya sangat tinggi terhadap hal yang ada di sini. Ya. Korelasinya sangat tinggi terhadap hal-hal yang ada di sini. Lalu my supervisor or someone at work seems to care about me as a person. Ya. Jadi nggak cuma supervisor bisa jadi ya. Misalnya atau someone at work. Jadi dalam pas kita lagi di suasana kerja tuh intinya ada yang care lah. Ya kalau banyak yang care ya lebih bagus. Makanya kalau di sini kan ada orang sering istilahnya banyak tuh kalau karyawan-karyawan bilang eh seorang karyawan itu tidak meninggalkan pekerjaannya, tapi dia meninggalkan bosnya gitu kan. Ada hal kayak gitu ya. Lalu there is someone at work who encourages my development ya. Ada seseorang di lingkungan kerjanya yang menyemangati perkembangannya ya. Lalu nomor 7 di lingkungan pekerjaan, opininya dianggap berharga. Ya, ini iya sih kalau kalau dianggap nggak berharga mulu, stres pasti ya. The mission or purpose of my company makes me feel my job is important. Nah, di sini di sisi misi ya, tujuan ya dari company-nya tuh. Jadi kalau misalnya kelihatan big gitu ya, nggak cuma masalah duit gitu ya. Dia oh ini jadi jobku tuh important gitu kan. My associates or fellow employees are committed to doing quality work. Nah, ini benar nih ya. Jadi kalau dia rajin sendirian misalnya dan yang lainnya bajingan ya, tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, ya dia bisa stres pasti ini ya. I have a best friend at work. Nah, ini penting juga sih.
Kalau dia ngerasa nggak punya teman, apalagi nggak punya teman baik, ini eh ya manusia itu kan makhluk, bukan makhluk individual, ya. Dia sangat 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 butuh interaksi dengan manusia yang lain. In the last 6 months, someone at work has talked to me about my progress. Ya, gile. Ya, paling nggak ya dalam 6 bulan harus ada yang ngomongin, kamu berprogres loh, kamu tambah mantap misalnya gitu ya. This last year, I have had opportunities at work to learn and grow. Ya, jadi kalau dia belajar dan berkembang, dia menganggap bahwa eh, dirinya juga berharga gitu. Ini menarik. Menurut aku ini kayaknya cukup simpel ya. Eh, tapi yang aku sering ketemu di organisasi justru nomor satu 2 3 itu jarang dilakukan. Ya, satu 2 3 itu jarang dilakukan. I know what is expected of me. Ini aku pun banyak sekali ngelakuin kesalahan-kesalahan di awal ya. Permasalahan nomor satu dan nomor satu nih. Nomor satu kayaknya basic banget ya. Ini sebenarnya dimulai dari job desk dan di banyak organisasi itu juga banyak melakukan kesalahan yang basic kayak gini ya. Jadi kalau kita udah paham bahwa ini penting kan, ya udah kita lakuin. Kan lagi-lagi ini meta analisis ya, research, jadi benar-benar deep banget gitu loh. Jadi kalau misalnya dari pendapatku ya, kalau misalnya dari pengalamanku, aku akan bilang nomor satu ini super penting ya. Nomor dua ini bahkan kepuasan dari diriku sendiri penting ya. Contoh kayak di kantor, teman-teman akan susah melihat aku punya komputer di bawah 8 GB RAM, itu satu ya. Susah untuk melihat komputer di bawah i3. Susah untuk melihat komputer di bawah 19 inch. Ya, jadi biasanya 21 plus, 23, 24 ya. Itu umum di tempatku ya. Jadi komputer-komputer full VGA kayak gitu-gitu ya. Eh, Laptop yang canggih-canggih itu biasa di tempatku ya. Kenapa? Eh, aku sendiri males gitu kalau kerja pakai komputer yang jelek. Dan bagi aku nggak pingin karyawan itu punya alasan ya untuk tidak melakukan hal yang bagus karena karena alatnya kurang. Jadi aku pingin kalau ada alasan itu hanya dari kamunya saja, dari orangnya saja, ya. Tuh, at work I have the opportunity to do what I do best every day. Nah, nomor tiga ini mungkin di banyak kasus teman-teman akan sulit mengakomodir kalau nggak dari awal di filternya, ya. Jadi ini yang membuat bahwa kalau teman-teman meng-hire, melihat bahwa oh iya kalau dia memang punya kelebihan di sisi itu, dia bakal suka nih dan bakal bertahan lama, bakal melakukan hal yang terbaik di pekerjaannya, itu di awal. Kalau udah masuk di dalam kan repot ya, karena orang tidak bisa berubah hal yang terbaik yang dia kerjakan tiba-tiba berubah pas masuk ke dalam organisasi. Gak mungkin dalam waktu dekat lah. Nomor 4, oke, recognition, praise ya. Eh, ini harusnya cukup gampang dilakuin ya. Cukup gampang dilakuin. Jadi kalau teman-teman memang suka ngebahas ini terus-terusan, menurut aku ini tidak harus setiap 7 hari. 7 hari itu lumayan ekstrim loh. Karena nggak setiap 7 hari kan orang melakukan sesuatu yang worth praising gitu ya. Worth praising itu kan gimana caranya? Setiap 7 hari keren banget ya kalau bisa. Kalau yang nomor 5, supervisor or someone at work seems to care about me as a person. Yes, ini memang tugasnya leadernya satu ya. Yang kedua emang teman-teman di sekitarnya juga harus muji. Dan ini bisa diakomodir di dalam Scrum Framework ya. Ya sebenarnya nomor 4 dan 5 tuh bisa di dalam Scrum Framework. Oke, nomor 6. Ya, there is someone at work who encourages my development. Oke. Yes, ini juga ada di dalam Scrum Framework ya. At work my opinion seems to count. Ini juga ada di Scrum Framework ya, kayak di daily meeting. Tentu saja levelnya berbeda-beda ya. Seems to count-nya, jadi counted levelnya ini berbeda-beda pasti lah ya.
The mission or purpose of my company makes me feel my job is important. Nah, ini juga nggak semua bisnis kan mampu melakukan yang nomor 8 ya. Kan bisa jadi ada bisnis yang terlalu kecil untuk ngomongin misi-misi yang somehow important gitu loh. Misalnya teman-teman jual gorengan gitu. Apa yang mau dibikin mission gitu kan? Susah banget. Yang nomor 9, my associates or fellow employees are committed to doing quality work. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Ini tugasnya orang yang nge-hire ya. Selalu nge-hire orang-orang yang terbaik ya. 10, best friend. Nah, ini karakter masing-masing yang ini agak repot ya. Best friend itu kan ada permasalahan di individualnya, nggak selalu company bisa mendukung hal itu gitu ya. Memang mungkin ada occasion ya. Ada beberapa orang yang nggak suka loh ngumpul-ngumpul. Sehingga kadang-kadang ada orang yang pengen menyendiri total. Ya, kecuali kalau kita mau mengkondisikan bahwa kita tidak mau menerima orang yang seperti itu. Nah, permasalahannya orang-orang seperti itu terkadang dia punya skill-skill tertentu yang sangat dibutuhkan perusahaan. Itu juga jadi sesuatu yang dilema kan, ya. Lalu, in the last 6 months, someone at work has talked to me about my progress. Ya, ya ini masa sih nggak ada yang ngomongnya? Ya, mungkin ada organisasi-organisasi yang terlalu terlalu ekstrim tidak ngomongin progres seseorang. Ya. This last year, I have had opportunities to at work to learn and grow. Eh, Men, kalau nggak berkembang dan bertemu dalam 1 tahun ya, tinggalin. Itu ngapain, Pak? Ya, ngapain di sana? Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain tentang apa yang elemen-elemen yang dibahas sama si Galup ini? Ini menarik menurut aku. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Eh, pem, pem, pem. Ya, ada yang mau tanya tentang, mungkin di luar ini juga nggak ada masalah. Kalau teman-teman ada yang mau ngobrol tentang manage karyawan ya, tapi ini menarik. Ada 12 kata-kata yang simple ngelakuinnya teman-teman bisa tidak semudah itulah ya. Itu ada yang bermasalah dengan menghandle karyawan, monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Wah, ada yang nanya nih. Nggak ada masalah ya. Ya, yang ada yang mau ngebahas tentang masalah ini keren.
Kalau ada pertanyaan langsung aja. Wah, it's okay, somehow. Kalau tidak ada yang ikut bertanya, see you di next Facebook Live. Semoga baik-baik aja semuanya.